miskin getol ngalaksana karena apa yang disampaikan Rasul sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara shaiman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Tak qarain atau qarina saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan Saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita jauh lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adabun fid dunya wal akhirah. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasturu abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. Hadirin pemirsa Gema Ramadan, kajian online pimpinan cabang Persatuan Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk bisa bersua dan beri kesempatan untuk kembali melaksanakan aktivitas kehidupan kita dan menunaikan satu dari sekian banyak kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala taklifkan kepada kita semua. Wabil khusus pada hari ini kita sedang melaksanakan ibadah saum. Semoga ibadah saum yang sudah kita kerjakan menjadi amalan dan perbuatan yang bersifat amalan solihan, mutaqabbalan serta mabruron. Adapun untuk sisa Ramadan ke depan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk kita semua sehingga bisa menuntaskannya dan menggapai fadilah serta keutamaan yang ada pada bulan Ramadan tahun ini. Para pemirsa yang budiman, ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercatat, yang tertulis di dalam surat An-Nur ayat 19 yang berbunyi, innal ladzina tuhibbuna an tashi'al fahisata fil ladzina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Ini adalah ayat yang menjelaskan bagaimana kondisi manusia. Di satu sisi kondisi manusia yang senang, gemar untuk menyebarkan sesuatu yang jelek tentang orang lain. Dalam hal ini, dalam ayat ini, al-fahishata fil ladzina amanu, kekejian, kejelekan, aib ataupun kekurangan yang ada pada orang-orang yang beriman. Lahum adabun alimun, ternyata bagi mereka itu akan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adabun alimun fid dunya, siksa yang pedih, siksa yang hina ketika dia masih berada di dunia, wal akhirah,
dan begitu pula kelak ketika dia kembali ke akhirat. Urusan aib ternyata itu semua orang juga sama. Urusan kekurangan itu setiap manusia tidak bisa lepas dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Dan kekurangan itu muncul, itu hakikatnya bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lahir dari perasaan sendiri sebetulnya. Karena apa? Karena Allah itu maha sempurna dan menciptakan manusia pun dalam keadaan sempurna pula. Jadi yang merasa kekurangan itu hanyalah dari pribadi-pribadi atau orang-orang yang merasa dirinya kekurangan. Padahal pada kondisi semula, fitrah dan keadaan sesungguhnya, manusia itu semuanya dalam keadaan sempurna, tidak kekurangan apapun, karena diciptakan oleh zat yang tidak kekurangan apapun dan maha kaya, maha sempurna pula. Nah, bagi orang yang tidak suka, tentu saja ini menjadi sebuah cara untuk mereka menyerang dan menjatuhkan seseorang ketika kelihatan kekejiannya, kekurangannya atau aibnya tersebut. Sedangkan bagi orang yang mempunyai kekurangan tersebut, sebetulnya itu adalah potensi juga, potensi baik sebetulnya. Kalaupun tidak diumbar, jadi potensi untuk berintrospeksi dan memperbaiki diri supaya jauh menjadi lebih berguna dan lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak, serta dimuliakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman kebanyakannya orang itu lebih tanggap dan lebih tajam penglihatan itu di saat mereka itu melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain. Padahal hal itu sesuatu yang mungkin saja bisa ada lebihnya daripada dia sendiri. Begitulah manusia. Kan kalau melihat yang namanya kesalahan serta aib orang-orang lain itu, wah, jangankan kesalahan diri sendiri itu bahkan bisa tertutupi. Kuman di lautan kelihatan, sementara gajah di pelupuk mata tidak terlihat sama sekali. Itulah manusia. Nah, karena itu supaya kita terhindar dari yang namanya hasutan ataupun serangan dari orang yang tidak suka terhadap kita, alangkah baiknya kita itu untuk menghindari atau menampakkan aib-aib atau kejelekan-kejelekan al-fahisyah yang terdapat dalam diri kita. Dan kita apabila mampu menutupi kesalahan-kesalahan orang lain, aib-aib orang lain, kekurangan-kekurangan orang lain, kekejian dan fahisyah yang ada pada orang lain, maka kita akan ditutup pula kekurangan-kekurangan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yasturu abdun abdan fid dunya illa satarallahu yaumal qiyamah. Seorang hamba itu tidak akan henti-hentinya, dia akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekurangannya, aibnya, kejelekannya, fahisyahnya. Kapan? Selama dia itu menutupi aib hamba-hamba yang lain di dunia. Dan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan menutup kejelekan untuk dia. Illa satarallahu yaumal qiyamah. Kejelekan dia akan ditutup oleh Allah kelak ketika dia menghadapi hisaban di hadapannya. Nah, para pemirsa yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih yang dimaksud dengan aib atau yang namanya aurat? Karena aib itu kadang-kadang dalam bahasa lain atau dalam hadis lain itu diungkapkan dengan istilah aurat. Al-aurat itu artinya sesuatu yang lemah, sesuatu yang harus ditutupi. Kenapa harus ditutupi? Ya karena itu lemah. Di situ ada kekurangan. Ketika kekurangan itu ditampakkan, maka kekurangan-kekurangan tersebut akan kelihatan dan menjadi sesuatu yang mungkin akan merugikan untuk orang lain dan juga akan merugikan untuk diri kita sendiri kalaupun kita itu tidak mampu untuk menutupinya. Makna aib atau al-aurat tadi dalam kitab Ad-Dur al-Mukhtar, Imam Al-Hasfaqi menukil pendapat dari mazhab Hanafi bahwasannya yang dimaksud dengan aib itu adalah suatu bagian yang tidak ada dari penciptanya. Ya, yang namanya aib itu tidak ada asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah itu mempunyai sifat aib atau merendahkan, ingin merendahkan kepada seseorang. Karena kalau merendahkan berarti keadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah masih kekurangan juga. Tapi Allah itu maha sempurna. Karenanya maka dalam penciptaannya itu sempurna juga hasilnya. Tidak ada dalam penciptaannya. Dan hal itu dianggap sebagai bentuk kekurangan. Nah, yang menganggap itu bentuk kekurangan itu bukan Allah. Allah itu jauh dari sifat kekurangan. Yang kekurangannya itu manusia sendiri yang memandang bahwa dirinya itu selalu merasa kurang dan kurang terus. Itulah yang dimaksud dengan aib. Dari takrif ini, aib dapat diartikan sebagai celah atau kondisi seseorang dilihat dari keburukannya atau hal yang tidak baik tentangnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan aib itu. Pusarannya itu ada dalam keburukan atau hal yang tidak baik yang berpusat pada diri sendiri. Lalu dari mana sumbernya datang aib ini? Ya, aib ini tentu saja dari ta'rif yang tadi disebutkan. Aib itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Aib itu adalah datangnya dari diri sendiri. Akibat kita tidak mampu untuk menjaga kekurangan-kekurangan diri, tidak mampu mengoptimalkan kekuatan dan ikhtiar kita untuk mencoba menutupi kekurangan dan memahami kelebihan apa yang ada dalam diri kita. Dan sumber pokok ketika aib itu nampak itu adalah karena mulut kita. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, man kaffa lisanahu satarallahu auratuhu. Ketika kita mampu menjaga lidah, menjaga lisan, maka satarallahu auratuhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga yang namanya kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran ketika kita ingin menyerang atau melihat kekurangan seseorang, maka lihatlah dari isi ataupun bunyi mulut yang bunyi dari mulutnya itu sendiri. Apa? Dengarkan saja baik-baik, antepkeun cenah ngabamblam. Nah, nalika urang sadayana rek nyerang eta jalma gampang kan? Geus ngabudah mah geus kaluar kabeh mah gampang. Kenapa? Karena kekurangannya, aibnya, paisanya, kekejiannya dia sudah diungkapkan terlebih dahulu melalui mulutnya. Nah itu, pandai-pandailah, itu yang pertama, menjaga lisan dan menjaga lisan kita supaya lisan kita itu bisa kita kendalikan dan apa-apa yang tidak boleh nampak dari kekurangan diri itu
bisa tertutupi akibat dari kita menjaga lisan. Itu yang pertama, sumber kenapa aib itu bisa sampai tembus, bisa sampai ke pendengaran orang lain, diketahui oleh orang lain. Itu akibat diri sendiri, akibat kita kurang pandai memanage apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita semua. Dan yang kedua, pada satu riwayat yang lain, hadis riwayat muttafaq alaih yang diterima dari Abu Hurairah, bahwasannya kullu ummati mu'afan, semua umatku itu adalah termaafkan, sudah dimaafkan, dimaklumi atas kekurangan dan aib-aib yang ada pada dirinya, karena dia itu manusia. Tapi ada yang dikecualikan, yang tidak akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak maha rahman maha rahim kepada dia, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak maha pemaaf terhadap manusia. Yang menjadi sebab kenapa dia tidak dimaafkan itu karena dia mempunyai sifat al-mujaharah, terlalu bangga dengan kekurangan-kekurangan diri, gemar mengembar-emborkan dan membewarakan tentang fahisah dan kejahatan yang pernah dia kerjakan oleh dirinya sendiri. Itulah ilal mujaharin. Semua umat Nabi Muhammad itu tidak terkecuali dan tidak dikecualikan akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ini si al-muhajirin, bukan al-muhajirin, muhajarin, mujaharin, al-mujaharin. Bagaimana perilaku mujaharin ini? Wa inna minal mujahiroti, dan dari satu tanda orang tersebut tergolong kepada mujaharoh, ayyamalar rojulu billaili amalan, seseorang mengamalkan sebuah perbuatan jelek, perbuatan yang tidak pantas, perbuatan yang bisa merugikan dirinya, bahkan bisa menjatuhkan kehormatannya, billail, di waktu malam. Sumayusbihu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dia berumur panjang sehingga sampailah waktu subuh. Wa qad satarallahu alaihi, dan sungguh Allah itu telah menutup aurat-auratnya, kesalahan-kesalahannya, kelemahan-kelemahannya, aib-aibnya, fahisah-fahisahnya sudah ditutup sebenarnya. Dari pagi hingga subuh nalika manehna keur sare teh ku Allah teh geus ditutupan. Aibna teh teu digembar-gembor, teu kanyahokeun ku jalma. Ih atunaha dasi al-mujaharah mah fayaqulu ya fulanun amil tu barijatan kada wa kada, euy ye fulan, kuring da geus migawe pagawean itu, pagawean ieu, pagawean kieu, pagawean kieu penting tadi tuh. Nah eta si al mujaharah teh nalika Allah Subhanahu wa Ta'ala geus nutupan ieu dosa kasalahanna, ih nah bet anger we di beja-beja deui anu sakuduna mah ditutupan, yang seharusnya itu ditutupi dan tidak sampai kepada orang lain karena pekerjaan itu pekerjaan yang lucah atau pekerjaan yang salah, yang mestinya dia tutup, dia jaga untuk menjaga kehormatannya. Tapi si mujaharah mah kadon di beja-beja. Wa qad bata yastaruhu rabbuhu, dan sungguh ketika dia itu tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembunyikannya, telah menutupinya. Wa yusbihu yaksifu satarallahu alaihi,
Nah nalika subuh datang eta sutro eta penutup yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk dia teh dibukakeun deui atuh. Nah itulah yang dimaksud dengan mujaharah. Orang yang seperti ini tidak termaafkan. Kenapa? Karena dia secara sadar telah menggembar-gemborkan, telah mengproklamirkan bahwa dirinya adalah kaum pendosa, bahwa dirinya kaum yang senang-senang terhadap yang namanya maksiat ataupun fahisah, dan itu menjadi aib untuk dirinya dan malapetaka untuk orang banyak. Nah, ikhwatu iman, para pemirsa Gemar Ramadan yang saya hormati, itulah pentingnya bagi kita semua untuk menutup yang namanya aurat, yang namanya aib, yang namanya kekurangan diri. Kekurangan diri dari kita jadikan motivasi untuk kita menjadi diri lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menutup aib atau kesalahan atau kekurangan yang ada pada orang lain, insya Allah ini pun akan berbuah pahala yang nantinya Allah pun akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Adapun mengenai dosa dan kesalahan yang sudah kita laksanakan di waktu-waktu yang telah lalu, tentulah kita pasrahkan dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan yang terakhir, marilah kita berikhtiar dan berupaya untuk terus berusaha memperbaiki diri agar selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua usaha kita, ikhtiar kita barengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan mengganti kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita dengan sesuatu yang lebih baik, supaya kita dihormati oleh manusia dan kita dimuliakan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan perihal mengenai pentingnya kita menutup aib. Mudah-mudahan berguna untuk saya pribadi yang menyampaikan. Yang baiknya, yang benarnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salahnya itu lahir dari kebodohan dan kelaifan saya sebagai manusia. Aqulu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.